Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fitri Eni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, dengan mempelajari ini, kita semua akan mampu mengetahui apa tujuan Jepang ke Indonesia dan perlawanan apa saja yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Jepang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, tonton video sampai selesai. Nah, di materi sebelumnya, apakah ada yang masih ingat sebelum Indonesia dijajah oleh Jepang, Indonesia pernah dijajah oleh negara mana? Nah, benar, Indonesia pernah dijajah oleh negara Belanda. Nah, dalam penjajahan di Indonesia ini, banyak sekali para pahlawan yang gugur di medan perang. Sikap pahlawan yang gigih dan bersemangat dan pantang menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia wajib kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, giat dalam belajar, bersemangat untuk belajar, dan menjalankan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apakah sudah semangat untuk mendengarkan dan menonton pembelajaran berikutnya? Nah, oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelum Indonesia dijajah oleh Jepang, Indonesia terlebih dahulu dijajah oleh Belanda. Nah, setelah itu Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Nah, pendudukan Jepang diawali sejak Perang Dunia II pada tahun 1939. Nah, ada yang tahu Perang Dunia II itu apa? Nah, Perang Dunia II adalah perang antara negara sekutu melawan Jerman, Italia, dan Jepang. Sedangkan negara sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Cina, Prancis, dan Belanda. Nah, sebelum menduduki Indonesia, Jepang terlebih dahulu menduduki negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Singapura. Nah, pada tahun 1941. Nah, setelah itu Jepang berpindah ke Indonesia pada tahun 1942. Nah, pada saat itu kondisi Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, setelah itu tak lama Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Purwakarta, Jawa Barat. Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 wilayah pertahanan. Yang pertama yaitu wilayah 1 terdiri dari Jawa dan Madura, wilayah 2 terdiri dari Sumatera dan sekitarnya, wilayah 3 terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, selanjutnya tujuan Jepang menduduki Indonesia. Nah, ada yang tahu tujuan Jepang menduduki Indonesia itu apa? Nah, jadi tujuan Jepang menduduki Indonesia yaitu untuk mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia, salah satunya minyak bumi. Karena minyak bumi bisa digunakan oleh Jepang untuk kepentingan berperang. Nah, setelah itu Jepang membentuk suatu organisasi yang dibentuk oleh Jepang sendiri untuk melakukan perlawanan. Yang pertama yaitu ada gerakan 3A yang terdiri dari Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia yang dipimpin oleh Syamsuddin SH pada tahun 1943. Nah, yang kedua ada perjuangan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, Pusat Tenaga Rakyat ini dipimpin oleh 4 orang pemimpin. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ki Hajar Dewantara, yang keempat Kai Haji Mas Mansur. Nah, perjuangan Putra ini dibentuk
pada tahun 1943, di mana Jepang pada saat itu perjuangan putra dirasa tidak begitu berkepentingan, dan akhirnya Jepang membubarkan perjuangan putra ini dan mengganti perjuangan putra ini dengan organisasi baru yang disebut dengan Jawa Hokakai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Yang ketiga ada PETA atau Pembela Tanah Air. Nah, PETA ini dibentuk pada tahun 1943 dan dipimpin oleh Supriyadi. Dan yang terakhir ada Gerakan Bawah Tanah. Gerakan Bawah Tanah ini maksudnya adalah perjuangan yang bertentangan dengan kemauan pemerintahan Jepang. Gerakan Bawah Tanah ini antara lain perjuangan yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada tahun 1943. Nah, pada saat itu Jepang mulai diserang oleh sekutu. Nah, pada saat itu juga Jepang menggerakkan para pemuda untuk mengikuti pendidikan militer yang dipimpin oleh organisasi. Nah, organisasi-organisasi tersebut diantaranya yang pertama yaitu Seinenden atau Barisan Pemuda yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943 yang anggotanya terdiri dari pemuda berusia 14 sampai 22 tahun. Nah, dan yang kedua yaitu ada Keibodan. Nah, Keibodan ini atau Barisan Pembantu Polisi. Nah, dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Nah, anggotanya terdiri dari pemuda yang berusia 26 sampai 35 tahun. Nah, yang ketiga yaitu ada Heiho atau Pembantu Prajurit Perang. Nah, yang mana anggotanya ditempatkan dalam satuan tentara Jepang. Nah, sehingga banyak dikerahkan ke medan perang. Nah, yang keempat ada Pujinkai atau Barisan Wanita. Nah, Pujinkai ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri dari wanita yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, yang terakhir ada Jibakutai atau Barisan Berani Mati. Nah, Barisan Berani Mati ini dibentuk 8 Desember 1944. Nah, yang selanjutnya itu ada perlawanan daerah-daerah terhadap Jepang. Yang pertama yaitu perjuangan Aceh melawan Jepang. Nah, perjuangan Aceh melawan Jepang ini terjadi di Chot Plieng yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Nah, bermula dengan tentara Jepang yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Akhirnya Tengku Jalil melakukan perlawanan dan pada saat itu Jepang meminta untuk berdamai kepada Tengku Jalil tetapi ditolaknya. Akhirnya Jepang menyerang Chot Plieng pada tanggal 10 November 1942. Dan yang kedua ada perjuangan melawan Jepang di Sukamanah, Singaparna. Nah, perjuangan ini dipimpin oleh Kai Haji Jenal Mustopa. Nah, pada saat itu bermula dari Jepang melakukan Seikerei, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dilakukan dengan membukukan badan ke arah timur. Nah, cara ini dianggap musyrik oleh Kai Haji Jenal Mustopa dan akhirnya Jepang menggempur Singaparna Sukamanah pada tanggal 25 Februari 1944. Perlawanan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Blitar. Pada mulanya Romansa sedang mengawasi yang membuat benteng pertahanan di Blitar Selatan. Nah, Romansa melihat bahwa masyarakat bekerja dengan sangat menderita. Nah, akhirnya pada tanggal 14 Februari 1945 Blitar melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Sudanko Supriyadi
Muradi Suparyono, Budanko sebagai Komandan Regu, Sunanto, Sudarmo Halirmangkudijaya, dan Dr. Ismail sebagai sesepuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu Jepang mulai berpindah ke Indonesia pada tahun 1942 dan pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, akhirnya Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, tujuan utama Jepang menduduki Indonesia yaitu untuk mengeruk sumber daya alam di Indonesia, terutama minyak bumi. Nah, setelah menduduki Indonesia, Jepang membuat suatu organisasi yaitu Gerakan 3A, Putra, Peta, dan Gerakan Bawah Tanah. Nah, pada saat itu juga Jepang mulai digempor oleh Sekutu Indonesia dan membuat organisasi militer seperti Seinenden, Keibodan, Heiho, Fujinkai, Jibakutai. Dan pada saat itu juga Sekutu melakukan perlawanan daerah. Yang pertama yaitu perjuangan Aceh melawan Jepang, yang kedua perjuangan melawan Jepang di Singaparna, Sukamanah, yang ketiga perlawanan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Blitar. Makasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe.